Kiri, gerak. Ya. Umar, jalan. Aturan awi-gawi ini tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam aturan di atasnya. Ayo Zaz, gerakan cepat-cepat. Kami Polri presisi, setia melayani masyarakat Indonesia. Selalu berinovasi, memajukan teknologi, kepolisian modern, demi bakti pada negeri. Darah setiaku untuk Indonesia. Setiap Sabtu dan Minggu, yang 20 orang ini mungkin barangkali yang mewakili ya ke Desa Adat Buleleng ini. Jadi para siswa ini terdiri atas berbagai komunitas ya, yang jelas Bakti untuk negeri, Polri presisi. Yang saya hormati para DPR, Polri presisi, wujud dari aspirasi, harapan masyarakat semua. dan di sebelah kanan saya tadi Kami bayangkan ada masalah melangkah dengan pasti, wujudkan harapan bakti. Kemudian kami perkenalkan secara keseluruhan Desa Adat Buleleng ini Polri kepada nanti presisi bertugas di untuk Indonesia. Singaraja, Kabupaten Buleleng. Bahwa Desa Adat itu baik, ini dari 364 adat, yang mana di Buleleng ini ada 160. Dengan desa adat ini salah satunya ada di kota. Di kota ini ada 14 banjar adat. Yang itu ada 14 banjar adat yang lokasinya terletak pada 10 kelurahan dan 2 kelurahan kami. Dan kami itu adalah saudara-saudara kita, saudara-saudara kita yang di antaranya yang satu itu adalah kita NKRI. Jangan sampai NKRI ini terbelah-belah. Apalagi ada semboyan di Desa Adat Buleleng ini yang namanya Tarwamasi. Nah, di dalam konteks 4 pilar ini, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika ini betul-betul menjadi harapan kita. Nah, di Desa Adat Buleleng itu kita terapkan. Nah, perlu kami juga sampaikan setelah topografi ada di Desa Adat Buleleng ini ada yang dikatakan kalau desa adat harus ada Pura Kayangan Tiga. Pura Kayangan Tiga itu apa? Yaitu Pura Dalam, Pura Segaru, dan ini bagi agama Hindu
kami tahu. Nah, bagi agama lain ini perlu kami sampaikan, jangan sampai nanti bertugas di suatu tempat tidak tahu urutan. Sekali lagi, nanti para siswa setelah tamat akan bertugas di mana-mana, khususnya di Bali, pasti yang dikenal dengan Buleleng. Dan di Buleleng ini juga ada masjid dan gereja, bahkan ada Konghucu atau kelenteng. Di Sada Buleleng ini beraneka ragam. Oleh karena itu kita duduk bersama, dan melaksanakan tugas. Ngomongnya ngawur. Kenapa ngomongnya? Dalam pimpinan jabatan yang orang pimpinan. Saya adalah pimpinan. Oh, kamu harus ke sana. Sudah tahu bilang. Kamu harus memberikan sedekah pada kita. Mesti ku syukur, hargai, maknai dengan karya Mari kita dan tulusnya hati. yang dimana tidak Tahu bertemu kemana akan ku langkahkan segenap cinta dan perasaan, tekad dan janjiku padamu akan ku penuhi. yang terakhir. Ku tahu apa yang mesti ku lakukan untuk negeriku tercinta Indonesia. Biarkan ku berkarya dan membuatmu bahagia. Segala apapun jadi bangga wahai negeriku. Ragam budayamu Nusantaraku, cerminan bineka yang bersatu, harmoni bangsa, damai negeriku. Bentar Bapak, saya turun Indonesia. mengambil sepeda motor di depan. Itu kan sudah tidak baik. Karena bukankah pikiran, perkataan dan perbuatan ini yang baik. Pancasila itu ya sudah diterjemahkan dalam apa yang menjadi ya hal-hal yang istilahnya tidak bertentangan. Nanti saya kasih tahu mungkin salah satu siswa Pancasila itu apa isinya. Nah, sebagai siswa harus sudah hafal sekali di luar kepala. Yang saya katakan nanti ada hubungannya dengan Pancasila. Ya, hubungannya biasa. Ini harus diucapkan sekali, dipikirkan sekali juga. Bagaimana Pancasila ini di Indonesia kita sebagai bangsa. Segenap cinta dan perasaan, Ini yang perlu tekad kita dan janjiku lebih-lebih padamu di dalam akan satu ku kita tidak penuhi. karena konsep ini saya pikir tentang saya Ku tahu apa yang mesti ku lakukan untuk negeriku tercinta Indonesia. Biarkan ku berkarya dan membuatmu bahagia. Indonesia, saya begitu Indonesia, Indonesia. merasa ataupun tidak sama di dalam orang itu. Proklamasi ini tolong siswa-siswa menjadi perhatian. Kalau temennya tugas di suatu tempat terjadi sesuatu, kemudian di pariwisata, saya jalankan itu saja. Kalau itu sudah dijalankan, hati kita lega.
setelah tugas kita selesai, ya kalau sudah menjalankan itu, ya, plong, di mana-mana plong, mau ke sini baik, sana baik dan sebagainya. Sama halnya kita harus mendalami 4 pilar kebangsaan ini. Nah, saya sebagai dikatakan tokoh di kalau ini perlu ditanamkan persatuan dan kesatuannya, di mana saja adik-adik nanti bertugas, ya, persatuan dan kesatuan ini perlu kita terus tanamkan dan banggakan. Kalau kita tidak bersatu, bercerai-berai, pasti akan runtuh. Nah, ini suatu modal. Kesatuan dan persatuan ini saya mengharapkan sekali, ya, di Desa Adat Buleleng juga. Setiap ada masalah, bagaimana kesatuan dan kesatuan di Desa Adat ini bisa damai, kemudian bisa mempunyai prestasi yang bisa dibanggakan oleh diri kita, keluarga kita, dan masyarakat. Lebih-lebih Indonesia. Tadi dibilangin, dari mana? Dari Indonesia. Dari mana? Tuh, bahwa di mana saja berada, kita adalah Indonesia. NKRI Agama bagi tiap di Desa Adat Buleleng. Kenapa saya katakan harga mati? Kalau saya ke Irian diterima dengan baik, kalau di Aceh juga diterima dengan baik, karena kita sudah semboyan tadi, persatuan dan kesatuan Indonesia ini harus dijaga. Aturan-aturan awi-gawi gini tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam aturan di atasnya, dan ini sudah masuk dalam lembaran negara, khususnya kita sudah daftarkan di pemerintah Kabupaten Buleleng, yaitu nomor 1 tahun 2013. Nah, sebelumnya sudah ada awi-gawi, tetapi ada bantang-bantangnya ataupun klausul-klausulnya yang bertentangan, itu ditiadakan. Sehingga sekarang ini sudah awi-gawi kita sudah masuk lembaran negara. Ini awi-gawi ini sudah kita revisi yang ketiga kali. Nah, ini menurut sementara kita di Desa Adat Buleleng, kita lakukan dengan awi-gawi ini dengan konsep yang tadi, yaitu 5331 intinya, ya. Dan perlu juga saya sampaikan, ya, dari 5331 mungkin contoh saja satu yang actionnya di Desa Adat Buleleng, bahwa penggunaan setre, tahu setre? Kuburan di sini di Desa Adat Buleleng ada orang Islam, ada orang Kristen menggunakan hal itu. Karena di dalam awi-gawi ini ada yang namanya pasal 1 dan pasal 2. Pasal 1-nya ada yang namanya krame. Ada 4. Ya, 4 krame. Krame tegak, ya, krame tegak itu yang istilahnya akan dipilih menjadi pilihan bisi dan sebagainya. Krame tegak. Ada kramo wet, kramo yang asalnya memang dari Buleleng. Yang ketiga, ada kramo wet Penanjung Batu, sudah berdomisili di Desa Adat Buleleng lebih dari 6 bulan dan sudah memiliki kartu adat. Yang keempat adalah kramo Tamyu. Nah, kramo Tamyu inilah salah satu kita melaksanakan 4 pilar itu, bahwa penggunaan setre adat Buleleng bisa digunakan juga oleh Islam Kristen. Dengan catatan, ada catatannya di sana. Catatannya dalam hal ini tidak melakukan penguburan. Kalau penguburan, karena kita kenal dengan jangan sampai setre ini cepat penuh gitu, diaben atau dibakar. Contohnya banyak sekali yang menggunakan dari
agama Kristen, juga agama dari luar Indonesia juga menggunakan. Mohon kiranya nanti ditanyakan, kemudian saya nanti akan ada sekretaris saya, kalau saya tidak bisa menjawab, nanti saya bisa memberikan ulasan lebih lanjut. Saya kira demikian. Sekali lagi, kalau ada tutur kata kami yang tidak berkenan di hati para siswa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena ada pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak, pasti ada kesalahan orang itu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Sudah kami sangka luar biasa. Soalnya kenapa? Dulu pada waktu beliau mengatakan pada waktu saya jadi kepala dinas. Siap. Mohon izin, Komandan. Mohon izin, siswa Haikal Brilian itu Nosis 049. Di sini saya ingin bertanya terkait apa yang Komandan sampaikan mengenai 5331. Bagaimanakah kiat-kiat dari Komandan terkait cara menempatkan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat, terutama sebagai seorang tokoh yang terjun langsung di masyarakat, selain kiat-kiat yang telah diberikan Komandan tadi terkait 5331, terutama di lingkungan dengan multikultur yang tinggi, terkait hubungannya dengan implementasi kohesi sosial sebagai bekal kami nantinya apabila kami telah terjun di masyarakat. Sekian Komandan, terima kasih. Manusia dengan manusia, Komandan. Nah, di dalam desa Adat Buleleng ini kan ada banyak kebinekaan atau keberagaman. Nah, seperti dari perbedaan agama, suku maupun ras yang tadi Komandan bilang adalah ada Kramet, Tanyu. Nah, apabila misalnya terjadi permasalahan yang disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang ada, bagaimana hal yang Komandan lakukan sebagai pilihan dinas di sini untuk mengatasi permasalahan tersebut agar dapat kami dijadikan bekal di kemudian nanti saat kita tugas di wilayah Komandan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak ini yang sudah sangat luar biasa. Jadi kalau saya menyimpulkan ini padat, jelas lagi. Padat, jelas, dan saya yakin ya perwakilan siswa yang 20 orang dengan diberikan pemahaman seperti itu, saya yakin wawasannya sudah berkembang, Pak. Sudah ada bekal dalam dirinya. Suatu saat nanti dalam pelaksanaan tugas, begitu melihat umpama atau menghadapi tantangan, ancaman dan lain sebagainya, sudah punya benak pikiran kira-kira, oh begini. Bapak Klian Desa Adat pernah menyampaikan seperti ini. Pasti sudah ada bayangan. Mohon maaf sekali lagi kami mengganggu aktivitas Bapak, mungkin barangkali di tengah-tengah kesibukan Pak, Bapak menyempatkan diri memberikan pembekalan kepada siswa kami. Sekali lagi saya terima kasih banyak dan mohon maaf bila mungkin barangkali kedatangan kami ada kekurangan, mungkin mengganggu Bapak di tengah kesibukan. Mungkin setelah acara ini kita lanjutkan dengan foto bersama. Silahkan dimundak, ampurin seneknya. Jadi para siswa sudah ada. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon izin Pak, mungkin barangkali foto bersama kita. Ya, tepuk tangan semuanya.